Monumen Perang Padri atau juga disebut sebagai Monumen Tuanku Imam Bonjol. Monumen Tuanku Imam Bonjol adalah monumen yang terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Monumen ini dibangun untuk memperingati perjuangan Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang Perang Padri dalam melawan penjajahan Belanda. Perang Padri dari 1803 sampai 1838 adalah perang saudara di Minangkabau yang melibatkan kaum ulama atau kaum Padri dan kaum adat, yang kemudian melibatkan kaum Belanda. Tuanku Imam Bonjol adalah seorang ulama dan pemimpin gerakan Padri yang gigih melawan penjajahan Belanda. Ia dikenal karena strategi perang gerilya dan kemampuannya dalam mempersatukan semua suku dan kerajaan yang ada di Sumatera Barat. Monumen ini dibangun untuk memperingati jasa kepahlawanan Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang Perang Padri yang telah mempertahankan tanah air dan agama. Monumen ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1985, menandai pentingnya monumen ini dalam sejarah negara Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Monumen ini terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kota yang menjadi pusat tempat perjuangan Perang Padri. Monumen ini berupa patung Tuanku Imam Bonjol yang berdiri gagah, menandai semangat juang dan kepemimpinannya. Di sekitar monumen terdapat taman dan fasilitas lainnya yang mendukung tempat bersejarah. Monumen ini menjadi pengingat bagi generasi muda tentang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan nilai-nilai luhur. Monumen ini juga menjadi objek wisata sejarah yang penting, memberikan edukasi tentang Perang Padri dan Tuanku Imam Bonjol bagi pengunjung. Monumen ini menjadi simbol semangat juang, keberanian, dan persatuan dalam menghadapi penjajahan dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Monumen Perang Padri atau Tuanku Imam Bonjol dibangun di Bukit Tinggi sebagai bentuk penghormatan dan peringatan atas perjuangan Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang Perang Padri dalam melawan penjajahan Belanda. Monumen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan di Bukit Tinggi, yang menjadi salah satu pusat Perang Padri. Berikut adalah beberapa alasan lebih rinci mengapa monumen tersebut dibangun di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi pada masa itu dikenal sebagai Fort Dekok. Fort Dekok merupakan salah satu basis pertahanan penting selama Perang Padri. Benteng Fort Dekok adalah salah satu saksi bisu pertempuran antara kaum Padri dan kaum Belanda. Monumen ini menjadi simbol perlawanan rakyat Minangkabau terhadap penjajahan, khususnya Tuanku Imam Bonjol yang memimpin kaum Padri dalam pertempuran tersebut. Monumen ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sejarah bagi generasi muda dan objek wisata yang menarik bagi wisatawan yang ingin belajar tentang Perang Padri. Pembangunan monumen ini adalah bentuk penghargaan pemerintah dan masyarakat Bukit Tinggi atas jasa-jasa Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang Perang Padri yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan. Perang Padri adalah perang saudara di Sumatera Barat pada abad ke-19, yaitu tepatnya pada 1803 sampai 1838. Bukit Tinggi pada masa itu dikenal sebagai Fort Dekok. Fort Dekok merupakan salah satu basis pertahanan penting selama Perang Padri. Benteng Fort Dekok adalah salah satu saksi bisu pertempuran antara kaum Padri dan kaum Belanda.
Monumen ini menjadi simbol perlawanan rakyat Minangkabau terhadap penjajahan. Khususnya Tuanku Imam Bonjol yang memimpin kaum Padri dalam pertempuran tersebut. Monumen ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan sejarah bagi generasi muda dan objek wisata yang menarik bagi wisatawan yang ingin belajar tentang Perang Padri. Pembangunan monumen ini adalah bentuk penghargaan pemerintah dan masyarakat Bukit Tinggi atas jasa-jasa Tuanku Imam Bonjol dan para pejuang Perang Padri yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan. Perang Padri adalah perang saudara di Sumatera Barat pada abad ke-19, yaitu tepatnya pada 1803 sampai 1838. Perang ini melibatkan kaum Padri yang merupakan sekelompok ulama yang ingin menerapkan syariat Islam secara ketat, melawan kaum adat yang mempertahankan adat dan tradisi Minangkabau yang sudah ada. Awalnya perang saudara, kemudian berkembang menjadi perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang ikut campur dalam konflik. Latar belakang Perang Padri. Yang pertama, perbedaan prinsip beragama. Kaum Padri yang dipimpin oleh ulama yang baru saja pulang dari Mekah, sehingga disebut Padri, ingin memperlakukan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk penghapusan praktik adat yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, sambung ayam, dan minuman keras. Yang kedua, adat yang berbenturan. Kaum adat yang mempertahankan adat dan tradisi Minangkabau menolak ikut campur tangan kaum Padri dan upaya mereka mengubah cara hidup mereka. 3. Intervensi Belanda. Kaum adat yang terdesak dalam perang saudara meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda. Belanda memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya di Sumatera Barat dan terjadilah perlawanan antara kaum Padri terhadap Belanda. Jalannya Perang Padri. Tahap awal dari 1803 sampai 1821. Perang saudara antara kaum Padri dan kaum adat yang pada awalnya murni tanpa intervensi asing. Intervensi Belanda dari 1821 sampai 1837. Belanda ikut campur dalam konflik, membantu kaum adat dan menghadapi kaum Padri. Pertempuran terjadi antara kaum Padri dan pasukan gabungan Belanda adat. Perlawanan bersatu. Kaum Padri dan kaum adat akhirnya bersatu melawan Belanda, menyadari bahwa mereka sama-sama menjadi korban dari politik adu domba Belanda. Tokoh-tokoh penting. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol. Yang kedua, Tuanku Pasaman. Dan yang ketiga, Tuanku Tambusai. Yang pertama, Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah pemimpin kaum Padri yang terkenal karena strategi gerilyanya dan perlawanan terhadap Belanda. Yang kedua, Tuanku Pasaman. Tuanku Pasaman adalah salah satu tokoh penting dalam Perang Padri. Memimpin pasukan Padri dalam pertempuran melawan Belanda. Yang ketiga, Tuanku Tambusai. Tokoh lainnya yang memimpin perlawanan kaum Padri dikenal sebagai pahlawan nasional. Perang Padri berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837 dan penguasaan Belanda atas Benteng Bonjol. Perang Padri memberikan dampak besar pada masyarakat Minangkabau
termasuk perubahan sosial dan politik, serta persatuan antara kaum Padri dan kaum adat dalam melawan penjajahan.